A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat itu berkedudukan mansub, dinasobkan dengan mentakdirkan fi'il, yaitu sumu ayyaman ma'dudat. Kemudian kata sumu dihapus karena ia sudah dipahami dari ungkapan kutiba alaikumussyam, yaitu beberapa hari yang tertentu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Lafaz fa'iddatun min ayyamin ukhra itu berkedudukan marfu' karena menjadi mubtada, sedangkan khobarnya muqaddar atau dikira-kirakan, yakni fa'alaihi iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa tersebut pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang merasa berat menjalankannya, yakni menjalankan puasa, fidyatu ta'amu miskin, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Kata ta'amu miskin itu merupakan badal dari kata fidyah. Kemudian lafaz wa 'alal ladzina yutiqunahu, menurut sebagian ulama dalam susunan ayat ini terdapat huruf nafi yang disembunyikan. Takdirnya adalah la yutiqunahu, yang berarti bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, baik karena faktor usia lanjut atau sakit yang tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Akan tetapi menurut sebagian ulama yang lain, pentakwilan seperti tadi sebenarnya tidak perlu, sebab kata yutiqunahu mempunyai makna mampu berpuasa tapi dengan susah payah.
faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184 ini menerangkan tentang kewajiban puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan kewajiban puasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyeru orang-orang yang beriman dari umat-umat terdahulu sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa perkara-perkara yang berat apabila sudah menjadi umum, yakni dikerjakan semua orang, dikerjakan semua umat, maka akan terasa ringan untuk dikerjakan, dan orang-orang yang melaksanakannya akan merasa tentram hatinya. Seperti halnya ketika kita disuruh untuk membayar uang sekolah, dan ternyata yang dituntut untuk membayar uang sekolah itu bukan hanya kita saja, tapi juga semua murid-murid yang lain, maka kita akan merasa bahwa hal itu merupakan sesuatu yang umum. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah ingin menghibur kita. Wahai umat akhir zaman, puasa itu bukan hanya diwajibkan kepada kalian, tetapi juga diwajibkan pada umat-umat yang terdahulu. Walaupun puasa itu berat dirasakan oleh kalian karena harus meninggalkan nafsu yang paling sulit untuk dihindari, yaitu nafsu makan dan minum. Dan ini merupakan sunatullah. Ketika orang-orang mukmin merasakan sesuatu yang berat, maka Allah akan menghiburnya, seperti halnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 140, iyam saskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Jika kamu mendapatkan luka saat perang Uhud, maka mereka pun mendapatkan luka yang serupa pada saat perang Badar. Dengan hal ini, hati orang-orang mukmin menjadi lebih tentram dan lebih tenang. Kemudian Allah menentukan kapan diwajibkannya puasa dengan kalimat ayyamam ma'dudat. Menurut pendapat Ibnu Abi Layla, Ibnu Abbas dan jumhur ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayyamam ma'dudat yaitu bulan Ramadan. Pensifatan kata ayyam dengan ungkapan ma'dudat ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada mukminin yang mukallaf dengan menyatakan bahwa hari-hari yang diwajibkan puasa itu hanya beberapa hari saja yang sudah ditentukan oleh Allah, yakni bulan Ramadan. Lalu siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra, yaitu orang-orang yang mampu, berbadan sehat dan mukim. Adapun orang yang merasa kepayahan dalam menjalankan puasa dan orang yang sakit parah serta orang yang sedang berada dalam perjalanan yakni musafir, maka dibolehkan untuk berbuka, yakni tidak berpuasa. Akan tetapi mereka harus menggantinya atau mengqadha pada hari-hari yang lain dalam tahun yang sama, karena
orang-orang yang disebutkan tadi, yakni orang yang kepayahan dalam menjalankan puasa, orang yang sakit parah, serta orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, yang perjalanan tersebut mencapai jarak dibolehkannya mengqashar sholat kurang lebih sekitar 89 km, dianggap sebagai masyaqqah, kesukaran. Dalam kaidah usul fikih disebutkan al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa kesukaran itu menuntut diberikannya keringanan. Hal itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Bagi orang yang musafir, yakni yang sedang dalam perjalanan jauh, menurut pendapat Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i, puasa mereka lebih afdal atau lebih baik jika perjalanan tersebut tidak berat baginya. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Auza'i memandang bahwa mengamalkan rukhsah, yakni tidak berpuasa, itu lebih baik baginya. Adapun untuk diperbolehkannya tidak berpuasa bagi musafir, menurut pendapat jumhur ulama selain mazhab Hambali dan Auza'i, maka ketika ia memulai perjalanan, disyaratkan perjalanan itu dimulai sebelum fajar. Jadi kalau pada waktu pagi hari seseorang sedang melaksanakan puasa, kemudian dia mengadakan perjalanan, maka ia tidak boleh berbuka, karena statusnya sebagai orang mukim lebih diunggulkan. Al-aslu la-adam, pada asalnya dia di pagi hari sedang berpuasa, tidak sedang dalam perjalanan. Sedangkan mazhab Hambali tidak mensyaratkan hal tersebut.